Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Clara Cecilia Tasesep. Saya berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, lebih tepatnya di Kota Kupang. Dan pada saat ini keseharian saya berkuliah dan saya mengambil jurusan kependettaan semester 8 tingkat akhir. Dan pada saat ini saya rindu untuk membagikan pengalaman rohani saya, bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan saya. Bagaimana Tuhan berkuasa atas doa-doa yang saya naikkan kepada Tuhan. Pada saat ini saya ingin menyampaikan pengalaman di 5 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2019. Pada waktu itu saya ada di kelas 12 SMA. Dan saya bersama-sama dengan beberapa teman-teman saya, kami berbincang kemana kami akan melanjutkan pendidikan kami setelah kami akan tamat. Entah kami akan berkuliah atau kami akan bekerja. Dan pergumulan itu saya bawa dalam doa. Dan saya berdoa kepada Tuhan. Dan saya menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak memiliki biaya, tetapi saya rindu untuk berkuliah. Dan pada waktu itu ada salah satu kampus di Kupang yang datang mengunjungi sekolah kami. Dan pada waktu itu mereka datang untuk menawarkan kepada kami yang akan tamat untuk ikut tes beasiswa. Dan ketika saya mendengar kabar tersebut, saya langsung tertarik untuk mengikuti tes tersebut. Saya berdoa kepada Tuhan. Isi doa saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya rindu untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Tuhan, kiranya kalau misalnya itu adalah kampus yang terbaik bagi saya, Tuhan pasti akan mengizinkan saya untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Dan singkat cerita, tiba di hari di mana saya akan mengikuti tes tersebut. Saya bersama dengan beberapa teman-teman saya, kami pergi ke kampus tersebut dan kami mengikuti ujian di sana. Dan pada saat hari di mana hasil ujian tersebut keluar, puji Tuhan saya lolos 80% dari tes tersebut. Yang artinya saya bisa berkuliah gratis selama 6 semester. Tetapi ada persyaratannya agar saya bisa mengklaim beasiswa tersebut, saya harus melunasi 20%-nya. Dan 20% itu adalah 3 juta rupiah. Dan pada saat itu mulai masuk pada masa COVID tahun 2020. Dan kondisi keluarga saya, keuangan keluarga saya menurun dan tiba pada hari di mana saya harus membayar 3 juta tersebut, saya tidak bisa membayar karena saya tidak memiliki 3 juta tersebut. Dan akhirnya saya kehilangan beasiswa tersebut dari kampus itu. Dan saya berdoa kepada Tuhan. Saya tanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa? Kenapa Tuhan? Saya sudah berusaha untuk belajar mati-matian Tuhan. Saya rindu sekali untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Tetapi kenapa? Jawabannya adalah bukan. Saya tanya kepada Tuhan, saya sempat juga kecewa kepada orang tua karena tidak bisa memberikan saya 3 juta tersebut. Tetapi kembali lagi saya mengingat isi doa saya. Di awalnya saya meminta kepada Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Artinya belum yang terbaik. Saya tidak putus asa sampai situ. Saya terus berdoa kepada Tuhan untuk meminta di mana Tuhan saya akan pergi setelah saya tamat. Dan singkat cerita saya tamat, akhirnya saya lulus dari SMA dan tiba pada bulan Juni 2020. Di bulan itu ada salah satu teman saya yang baru saja mengikuti tes salah satu kampus negeri yang ada di Kupang, dan dia memberitahukan kepada saya untuk juga mengikuti tes beasiswa tersebut. Saya berdoa lagi kepada Tuhan, Tuhan kali ini kesempatan kedua saya Tuhan. Kalau misalnya itu adalah rencana yang terbaik menurut Tuhan, pasti saya akan
saya bisa berkuliah di kampus tersebut. Dan saya berusaha untuk belajar, saya mengikuti tes tersebut, dan kali ini 100% saya lolos tes ujian tersebut. Tetapi agar saya bisa berkuliah di kampus itu, saya harus memasukkan beberapa berkas-berkas berupa data-data saya dan juga raport dari kelas 1 SMA sampai kelas 3. Karena saya pernah menjadi siswa pindahan, jadi raport saya waktu kelas 10 ternyata hilang. Dan karena saya kehilangan raport saya, akhirnya saya tidak bisa untuk memenuhi persyaratan mengumpulkan berkas-berkas untuk mengklaim beasiswa tersebut. Lagi-lagi jawaban doa yang Tuhan berikan adalah bukan. Saya kehilangan lagi beasiswa itu dan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya seperti diberikan harapan palsu oleh Tuhan. Saya sempat meragukan Tuhan, tetapi lagi-lagi saya diingatkan bahwa yang saya minta adalah yang terbaik. Saya meminta kepada Tuhan agar memberikan kepada saya yang terbaik. Dan ketika saya tidak berhasil untuk berkuliah di tempat itu, artinya itu belum yang terbaik bagi saya. Saya tidak menyerah, saya terus berdoa, saya terus bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Saya bawa pergumulan ini kepada Tuhan, dan di bulan Agustus tahun 2020, pada waktu itu ada kelompok belajar Alkitab di rumah saya. Dan setelah ibadah pada malam itu, ada salah satu pendeta yang berdoa. Dan ketika dia selesai berdoa, ketika pendeta mengatakan amin, dan saya akan kembali ke kamar, saya mendengar suara dari pendeta. Dia mengatakan seperti ini. Dia bilang, Clara, kamu harus ke Manado. Di sana kamu bisa bekerja dulu untuk berkuliah di sana. Dan jawaban yang diberikan oleh pendeta tersebut, perkataan yang dikatakan oleh pendeta tersebut, bagi saya itu adalah suara dari Tuhan. Tuhan yang mengatakan hal itu kepada saya. Saya langsung mengingat doa saya yang tadinya saya ragu, saya tidak yakin. Tetapi ketika pendeta mengatakan hal itu, saya langsung mengingat isi dari doa saya. Saya bilang, Tuhan, untuk memberikan yang terbaik. Dan pada malam hari itu, Tuhan memberikan jawaban dari doa yang saya layangkan hampir 1 tahun. Dan singkat cerita, saya meminta izin, meminta restu kepada kedua orang tua saya karena saya tidak pernah memikirkan atau merencanakan untuk berkuliah di luar Nusa Tenggara Timur. Saya tidak pernah berencana untuk menjadi anak rantau. Tetapi Tuhan menjawab doa saya dengan mengirim saya datang ke Manado. Dan saya mengurus semua urusan untuk berangkat ke Manado. Dan pada tanggal 19 Agustus tahun 2020 saya berangkat datang ke Manado. Dan saya mendapatkan pesan dari papa saya. Dia mengatakan kepada saya bahwa ketika saya sudah mengambil keputusan untuk keluar dari rumah, artinya saya harus kembali ketika saya sudah menjadi pendeta. Saya harus kembali ketika saya sudah berhasil menggapai cita-cita saya. Dan saya berangkat pada hari itu. Saya datang ke kampus tersebut dan saya bekerja selama 1 tahun. Dan puji Tuhan, waktu begitu cepat. Saat ini saya sudah ada di semester 8 dan saya sudah hampir 5 tahun juga tidak bertemu dengan orang tua saya. Tetapi saya percaya bahwa ini semua adalah maksud dari jawaban doa yang Tuhan berikan. Saya percaya bahwa yang tadinya saya meminta kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin kampus A, Tuhan, itu terbaik menurut saya. Tetapi Tuhan bilang bukan. Dan
Ketika saya juga meminta kampus yang B, Tuhan bilang bukan. Yang terbaik ada di C. Yang terbaik Tuhan mengirim saya datang di Manado. Dan saya selama berkuliah saya merasakan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara-saudari sekalian, ketika kita berencana untuk membawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan, ketika kita berani untuk membawa setiap pergumulan, permasalahan kita kepada tangan Tuhan, ketika kita menyampaikan itu di dalam doa, yang perlu kita lakukan adalah percaya bahwa apapun yang telah kita gumuli dan kita bawa kepada Tuhan melalui doa, Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik bagi Tuhan, dan tentunya itu baik bagi kita. Dan ketika kita membawa semua pergumulan kita kepada Tuhan melalui doa-doa kita, sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan, kita lihat, itu semua yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Saya merasakan itu ketika saya bergumul kepada Tuhan melalui doa-doa saya. Ketika saya meminta sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan telah rencanakan bagi saya, Tuhan memberikan sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan, tidak pernah saya pikirkan. Hal yang sama juga bisa saudara-saudari sekalian rasakan ketika saudara-saudari membawa itu di dalam doa-doa saudara. Dan satu ayat yang selalu menjadi penguatan bagi saya ketika saya ada di kampus tersebut, yaitu di dalam Ayub 42 ayat 2. Saya rindu untuk bagikan di dalam Ayub 42 ayat 2 yang mengatakan bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tuhan mampu untuk melakukan segala sesuatu bagi kita. Tuhan mampu untuk melakukan hal-hal ajaib, hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.